Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran kelistrikan otomotif. Pada video kali ini kita coba akan menganalisis rangkaian sistem power window. Baik, pada video sebelumnya kita sudah merangkai sistem power window, yaitu dengan menghubungkan komponen-komponen pada power window yang secara terpisah seperti ini, ya. Kemudian harus disambung kembali antar komponen sehingga membentuk suatu rangkaian sistem power window yang benar. Ya. Nah, pada video yang lalu juga kita sudah membahas mengenai aliran arus pada sistem power window. Ya, pada saat saklar ditutup, dibuka, dan seterusnya. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba menganalisis sistem power window. Nah, untuk mempelajari analisis sistem power window ini, ya, bisa mengingat kembali materi yang sudah disampaikan pada video nomor KO52. Jadi jika ada beberapa hal yang sudah lupa, ya, atau yang perlu disimak kembali sebelum melanjutkan materi pada video ini, silahkan bisa membuka kembali, menyimak kembali video nomor KO52, ya, merangkai sistem power window, ya. Silahkan bisa dibuka kembali, ya, video nomor KO52 tersebut. Nah, baik, pada video kali ini kita akan coba menganalisis rangkaian pada power window, ya. Jika terjadi kerusakan, ya, pada rangkaian sistem power window. Nah, di sini akan kita lihat, ya, apa yang terjadi jika kabel, ya, atau jaringan putus pada titik 1 sampai 8. Nah, ya, jadi pada titik ini, ya, jika terjadi putus pada jaringannya, apa yang terjadi? Ya. Kemudian pada nomor 2 ini apa yang terjadi? 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ya. Jadi apa yang terjadi pada rangkaian ini, ya, dengan titik-titik tertentu ini, ya, bermasalah atau putus? Nah, nanti bisa kita analisis bersama, ya. Nah, baik, ya. Sebelum kita melakukan analisis, ya, maka ada contoh yang bisa kita sampaikan, ya. Jadi kita lihat dulu, ya. Jadi kalau ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 masalah, ya, pada titik-titik tertentu dalam jaringan sistem power window. Nah, sebagai contoh untuk analisis, kita coba menganalisis permasalahan pada jaringan di antara motor dan saklar power window pada pintu, ya, atau subsaklar power window. Nah, ini bermasalah pada titik di sini yang ada tanda tanya, dan ini akan kita jadikan contoh, ya, dalam penjelasan video ini. Sekarang kita lihat contohnya ini, ya. Baik, ya. Ini yang akan kita kaji, ya. Apa yang akan terjadi jika kabel atau jaringan pada bagian tanda tanya ini putus, ya. Ini. Apa yang terjadi? Kita lihat. Nah, jika pada bagian ini, ya, jaringannya putus, ya, atau kabelnya putus, ya, kita coba operasikan sistem power window ini, ya. Kita coba operasikan pada tombol-tombol yang ada di saklar utama power window, dan nanti kita coba juga tombol-tombol yang ada di subsaklar power window, ya. Kita coba kita analisis
aliran arusnya ya. Sekarang kita coba ya. Jika masalahnya hanya terjadi pada titik ini, apakah pada motor yang lain bermasalah? Ya, kita analisis satu-satu ya. Nah, kita coba operasikan sistem power window ya dari saklar utama power window untuk mengoperasikan motor di jendela KAD ya, artinya pada pintu kanan depan ya atau pintu pengemudi ya. Nah, kemudian di sini ada KID ya, berarti kiri depan. Pintu sebelah kiri pengemudi ya, kiri depan. KIB berarti pintu kiri belakang. KAB pintu kanan belakang. Ini ya. Jadi kita ingat-ingat KAD, KID, KIB dan KAB ya. Ini kanan depan, kiri belakang dan kanan belakang. Nah, sekarang yang bermasalah ini di sini ya, pada jaringan yang ditanda silang ini ya, pada pintu kiri depan. Ya, kita coba operasikan tombol naik ya pada motor KAD ini ya. Baik, jadi kalau kita operasikan tombol tutup ya di sini, maka arus bisa mengalir ke jaringan sistem power window. Ya, ini. Kemudian sampai ke masa ya. Sehingga motor power window bergerak ya, menggerakkan kaca jendela posisi tertutup atau posisinya naik, kacanya naik ya. Jadi tidak masalah pada jaringan power window yang sini ya. Kemudian kita coba tutup ya kacanya. Ya, jadi pindah saklarnya di sini ya. Aliran arus dari baterai juga tetap bisa mengalir ya. Sini ya, kemudian mengalir menuju masa ya. Sampai ke negatif baterai ya. Motor berputar berbalik arah sehingga kacanya terbuka atau turun. Nah, baik, sekarang kita coba operasikan ya tombol yang ini ya, saklar yang ini, saklar untuk menutup kaca jendela kiri depan ya. Kita coba tutup ya, karena jaringan yang terputus di sini ya, maka arus dari baterai itu tidak bisa mengalir ke jaringan ya, terputus di sini ya, tidak sampai ke motor dan tidak sampai ke masa, sehingga motor tidak berputar ya. Nah, kemudian kita coba buka kaca jendela ya. Nah, arus sekarang juga tidak bisa mengalir karena terputus ya di sini ya. Jadi terputus di sini sehingga motor tidak berputar ya. Kemudian kita coba tutup ya. Dari yang sini tombolnya ya. Arus dari baterai ya bisa mengalir ke motor ya. Kemudian ke masa. Ya. Sehingga motor pintu kiri belakang bisa berputar, kacanya bisa naik ya atau tertutup ya. Sekarang kita coba buka ya, tombol ini kita tekan ya, saklar ini kita pindah ke posisi buka ya, klik ya. Nah, sekarang aliran arus dari baterai akan pindah ya, melewati saklar open ya, kemudian ke motor ya, dan ke masa ya, sehingga motor berputar searah jarum jam ya, menggerakkan kaca terbuka ini ya. Nah, sekarang kita coba tutup untuk kaca kanan belakang ya. Nah, arus juga tetap mengalir ya.
ke motor, ya, kemudian ke massa, ya, ke negatif baterai, ya, sehingga motor berputar, ya. Kaca jendelanya naik atau tertutup, ya. Sekarang kita coba tombol buka diaktifkan, ya. Nah, sekarang aliran arus dari baterai akan berpindah, ya, ke saklar terbuka, open, ya, masuk ke motor, ya, kemudian masuk ke massa, ya, sehingga motor berputar searah jarum jam, membuka kaca jendela, ya. Jadi jika pada bagian ini saja yang bermasalah, ya, terputus, maka dari saklar utama power window, ya, masih bisa mengoperasikan motor pada pintu kanan depan, pintu kiri belakang, dan pintu kanan belakang. Jadi beroperasi normal, ya. Jadi untuk saklar utama power window yang mengatur kaca pada pintu kiri depan, ya, ini kalau kita operasikan close atau open, ya, motor kiri depan tidak berfungsi, ya. Sekarang kita coba operasikan dari sub saklar power window di sini, ya. Kita coba close, ya. Nah, aliran arus sekarang sini, ya. Nah, dia tidak bisa mengalir ke motor, ya, sehingga motor tidak bisa berputar, ya. Sekarang kita coba open, ya. Ya, aliran arusnya sekarang pindah, ya, ke saklar open, ke motor, ya, tetapi tidak bisa berlanjut karena di sini putus. Jadi tidak mendapat massa, maka motor tidak berputar. Ya. Oke, kemudian kita coba close dari subsaklar pintu kiri belakang. Ya. Jadi kita lihat aliran arusnya, ya. Bisa masuk ke motor, ya, close di sini. Kemudian masuk ke motor, masuk ke saklar open, ya. Kemudian ke massa, ya. Motor bisa berputar ke arah jendela menutup, ya, atau turun kacanya, ya. Kemudian kita coba open lagi, ya. Aliran arus berpindah sekarang, ya. Masuk dari sisi kanan, open, ya. Kemudian masuk ke motor, kemudian ke massa, ya. Nah, sehingga motor berputar searah jarum jam, ya, atau menyebabkan kaca jendela terbuka atau turun ke bawah, ya. Baik. Sekarang kita operasikan pintu kanan belakang, ya. Kita coba close. Ya. Sekarang kita lihat aliran arus dari baterai, ya, ke kunci kontak, ya. Kemudian masuk ke saklar close, ke motor, ya. Kemudian mengalir menuju massa. Nah, ini, ya. Sehingga motor berputar berlawanan jarum jam, ya, menyebabkan kaca jendela tertutup, ya. Nah, sekarang kita coba open, ya. Baik, arus dari baterai ke kunci kontak, ya, masuk ke saklar open, ya, masuk ke motor, ya, kemudian mengalir menuju massa, ya, menuju negatif baterai, sehingga di sini motor berputar searah jarum jam, menyebabkan kaca jendela terbuka, ya, atau bergerak ke bawah. Nah, ini, ya. Nah, jadi dari analisis aliran arus, ya, akibat terjadi masalah pada titik ini, ya, maka semua motor yang lainnya, ya, kanan depan, kiri belakang, dan kanan belakang semua bisa beroperasi, ya.
baik dioperasikan melalui saklar utama power window maupun dioperasikan dari subsaklar power window. Sedangkan untuk motor pintu kiri depan ya tidak bisa dioperasikan baik dari saklar utama power window maupun dari subsaklar power window yang ini. Nah, ini. Jadi itu hasil analisis kita. Nah, sekarang kita coba ya. Hasil analisis itu kita masukkan ke dalam tabel ya. Jadi tadi rangkaian putus pada posisi X ya, posisi di sini. Nah, ini. Rangkaian terputus pada posisi di sini. Setelah kita analisis tadi ya, aliran arusnya kemana saja, maka kita bisa mengisi tabel ini ya. Untuk posisi motor kanan depan dari saklar utama, posisi close menutup dan open itu bisa kita operasikan ya. Subsaklarnya tidak ada karena posisi kanan depan itu pada posisi pintu pengemudi. Jadi tidak ada subsaklarnya ya. Nah, sekarang untuk motor pada jendela kiri depan ya, setelah kita tadi analisis aliran arusnya pada posisi close maupun open ya. Jadi pada pintu kiri depan motornya baik pada posisi close maupun open itu tidak bisa bekerja ya melalui saklar utama power window. Jadi tidak bisa dioperasikan jika pada titik ini terjadi masalah ya. Subsaklar power window ya, kita operasikan dari subsaklar power window ya. Maka pada posisi close maupun open itu tidak bisa berputar juga motornya ya jika terjadi kerusakan pada titik ini ya. Kemudian untuk motor kiri belakang ya, tadi sudah kita analisis baik yang close maupun open melalui saklar utama power window semuanya bisa bekerja ya, motornya bekerja. Kemudian dioperasikan dengan subsaklar power window, maka pada posisi close dan open itu juga bekerja ya. Dan yang terakhir untuk motor pada pintu kanan belakang ya, kanan belakang. Dari saklar utama power window kita operasikan close dan open sama-sama bekerja motornya. Dan dioperasikan pada subsaklar power window pada posisi close dan open juga sama-sama bekerja ya. Apa simpulannya ya? Jadi simpulan dari hasil analisis kita ini ya kita tuangkan dalam tabel, maka kesimpulannya adalah jika terjadi kerusakan atau putus pada jaringan di titik X ini, maka motor power window pada kiri depan ini tidak bisa dioperasikan baik dari saklar utama power window maupun dari subsaklar power window. Sedangkan motor lainnya pada pintu kanan depan, kiri belakang dan kanan belakang semuanya bisa dioperasikan baik dari saklar utama power window maupun dari subsaklar power window. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil ya. Nah, jadi itu hasil analisis kita yang kita tuangkan ke dalam tabel ini ya, dan kita bisa mengambil kesimpulan apa yang terjadi jika pada titik X putus. Nah, ini ya itu contoh analisis dan menuangkan hasil analisis ke dalam tabel hasil analisis ini ya. Nah, sekarang kita coba untuk berlatih ya. Nah,
Buatlah analisis rangkaian sistem Power Window dengan mengisi tabel berikut. Ya, ini tabel ini. Pada beberapa kondisi rangkaian putus pada titik tertentu. Isikan hasil analisisnya ke dalam tabel ini. Ya, jadi silakan bisa membuat tabel dengan bentuk seperti ini, ya, atau dapat menggunakan lembar kerja yang sudah disiapkan. Ya, lembar kerja bentuknya seperti ini juga, ya, dan ada rangkaiannya. Nah, nanti tinggal mengisi latihan berapa, ya. Latihan 1 misalkan. Jadi nanti ada contoh latihan 1. Latihan 1. Rangkaian putus pada posisi mana, ya. Nah, sekarang kita coba lihat, ya, sini. Nah, ini, ya. Untuk latihan 1. Rangkaian putus pada posisi 1. Jadi pada posisi ini, analisislah motor mana yang berputar dan yang tidak berputar, baik dioperasikan dari saklar utama Power Window maupun dari sub saklar Power Window. Ya, kemudian nanti dibuat tabel seperti contoh yang tadi. Ya, nah untuk latihan yang kedua, ya. Analisislah motor manakah yang ada pada sistem Power Window ini yang berputar dan yang tidak berputar jika terjadi putus pada titik 2 ini. Ya, silahkan bisa dikerjakan. Kemudian untuk latihan yang ketiga, ya, analisislah motor manakah yang dapat berputar jika terjadi putus pada titik 3 ini. Silahkan dianalisis. Kemudian latihan yang keempat, analisislah motor mana yang berputar dan yang tidak berputar jika terjadi putus pada titik 4. Ya. Latihan berikutnya, ya, analisislah motor mana yang dapat berputar dan yang tidak dapat berputar jika terjadi putus pada jaringan 5 di sini. Ya. Nah, kemudian berikutnya, buatlah analisis motor mana yang berputar dan yang tidak berputar jika terjadi putus pada titik 6. Ya. Silahkan dianalisis. Kemudian buatlah analisis motor mana yang dapat berputar dan yang tidak dapat berputar jika terjadi putus pada jaringan di titik 7 di sini. Ya. Kemudian yang ke-8, ya, latihan 8, analisislah motor mana yang dapat berputar dan yang tidak dapat berputar jika terjadi putus pada titik 8. Nah, ini ya. Jadi ada 8 titik, ya, yang coba nanti dianalisis. Sehingga nanti kita dapatkan mana motor yang dapat berputar, mana motor yang tidak dapat berputar. Ya, kemudian hasil analisis dituangkan dalam tabel ini, ya. Latihan 1 ini, ya, pada titik 1, ya. Jadi dituliskan latihan 1, rangkaian putus pada posisi titik 1. Nah, ini, ya. Jadi kita sebut saja titik 1. Ya, rangkaian putus pada posisi titik 1. Silahkan dianalisis nanti motor pada kanan depan posisi tertutup atau terbuka. Kalau bekerja dikasih centang, kalau tidak bekerja dikasih silang. Ini, ya, silahkan untuk semua pintu, ya. Untuk latihan 1, jika sudah selesai hasil analisisnya, ya, dan sudah dituangkan dalam tabel ini, buat simpulan
Apa yang bisa disimpulkan dari kerusakan atau putus pada titik 1? Ya. Kemudian untuk titik 2, ya. Nanti sama, buat tabel latihan 2. Rangkaian putus pada posisi titik 2. Silahkan dianalisis dan ini bisa diisi bekerja, tidak bekerja, dan seterusnya, dan buat simpulan. Dan seterusnya sampai pada latihan 8. Ya, jadi nanti mengisi 8 tabel ini, ya, sesuai dengan posisi kerusakan jaringannya. Nah, baik, jadi ini latihan kita untuk menganalisis sistem power window. Jadi melatih kita untuk berpikir, ya, tentang aliran arus listrik, ya. Nah, jadi silahkan dilatih. Baik, sekarang kita lanjutkan ke diagnosis sistem power window. Ya, jadi ini ada beberapa permasalahan yang nanti bisa kita cermati, ya, dari hasil mempelajari jaringan atau rangkaian sistem power window ini, ya. Nah, permasalahan nanti ada beberapa, ya. Di sini ada 4 permasalahan yang harus didiagnosis. Nah, ya. Nah, sebelum pada permasalahan ini, ya, 4 permasalahan ini saya sampaikan contohnya dulu, ya. Kita lihat contoh mendiagnosisnya, ya. Nah, ini kasusnya, ya. Kaca jendela penumpang depan kiri, ya. Ini berarti, ya, kaca pada pintu kiri depan, ya, tidak bisa dibuka maupun ditutup. Jadi motor ini tidak bisa bekerja, ya, tidak bisa dibuka, tidak bisa juga ditutup, ya, dari saklar utama power window. Nah, jadi dari saklar utama power window, ya, saklar tertutup maupun terbuka ini tidak dapat dioperasikan. Jadi kalau ditekan close maupun open, motornya tidak bergerak, ya. Ini. Jadi kaca jendela penumpang depan kiri tidak bisa dibuka maupun ditutup dari saklar utama power window, ya. Kemudian saat mengoperasikan sub saklar power window, nah ini jadi saklar ini, ya. Pada saat mengoperasikan saklar yang ini, kaca bisa membuka. Nah, jadi motor bisa bekerja pada posisi membuka jendela, ya, membuka kaca, ya. Kaca bisa membuka, tetapi tidak bisa menutup. Nah, jadi masalahnya dari sini ditutup maupun dibuka, motor tidak bisa bekerja, ya, dari saklar utama power window. Tetapi jika dioperasikan dari sub saklar power window, maka motor dapat bekerja, ya. Kaca bisa membuka, tetapi pada saat ditutup tidak bisa, ya. Jadi bisa membuka tetapi tidak bisa menutup. Sekarang telusurilah rangkaian dengan memberi warna merah pada rangkaian power window ini, di mana daerah yang dicurigai bermasalah, ya. Nah, ini. Jadi perintahnya adalah kita harus menelusuri bagian rangkaian yang sebelah mana yang diduga atau dicurigai penyebab masalah tersebut, ya. Nah, daerah yang dicurigai tersebut kita beri warna merah, ya. Nah, jadi ini contoh permasalahannya yang akan kita coba selesaikan. Nah, sekarang kita coba telusuri, ya. Jadi dari permasalahan tadi yang disampaikan, maka kita ambil rangkumannya, ya. Rangkumannya ini, ya. Dari saklar utama power window ini pada posisi
close maupun open tidak bisa dioperasikan. Motor ini tidak bisa dioperasikan dari saklar utama power window. Kemudian dari subsaklar power window, ya, ini subsaklar power window, pada posisi close, motor tidak bisa bekerja. Jika diposisikan ke close atau ditutup, motor tidak bisa bekerja. Tetapi jika diposisikan open, ya, maka motor bisa bekerja. Nah, kira-kira jaringan mana yang bermasalah? Ya, tentu kita melihatnya pada jaringan di sekitar motor pada pintu kiri depan. Ya, jaringan di sini. Ya, bagian mana yang bermasalah? Ya, kita curigai. Nah, ya, di daerah ini, ya, kita duga posisinya di sini bermasalah. Sekarang, benarkah di daerah ini yang bermasalah? Itu kita coba diagnosis, ya. Nah, sekarang kita coba untuk mengecek, ya, dari saklar utama power window, posisi ditutup maupun dibuka tidak bisa bekerja. Ya, dari subsaklar power window, posisi ditutup tidak bekerja, sedangkan dibuka bisa bekerja. Sekarang kita cek satu-satu. Dugaan kita daerah ini, ya, tentu ada dasarnya, ya, menduga daerah ini, ya, berdasarkan permasalahan tadi, ya. Sekarang kita cek, benarkah daerah ini yang bermasalah? Kita coba posisi close dari saklar utama tidak bisa bekerja. Kita lihat, ya, kita klik bagian close. Nah, ya, kita telusuri arusnya dari baterai, ya, kemudian ke sini, ya, posisi close, ke motor. Nah, ya. Jadi kalau jaringan ini yang berwarna merah bermasalah, berarti arus itu terhenti sampai di sini, tidak bisa mengalir, ya. Nah, karena arus terhenti di sini, ya, maka betul dioperasikan pada saklar utama power window posisi close tidak bisa berputar motornya karena tidak mencapai massa. Jadi jika kita tekan posisi close, arus terhenti sampai di sini saja, sehingga motor tidak bisa berputar. Nah, sekarang kita cek pada posisi open, ya, kita klik open, ya. Nah, aliran arus dari baterai, ya, kunci kontak, ya, kemudian mengalir sini, berhenti sampai di sini karena daerah yang merah ini diduga bermasalah, ya, atau putus. Nah, ya. Nah, jadi pada posisi open di saklar utama power window juga menyebabkan motor tidak berputar. Karena arus tidak sampai ke motor dan tidak sampai ke massa. Nah, nih, jadi benar, dari saklar utama power window, posisi close maupun open, motor tidak bisa berputar. Ya, sekarang kita coba dari sub saklar power window, kita coba close. Ya, di sini masalahnya tidak bisa bekerja. Kita coba yang close ini kita klik. Ya, nah, pada posisi ini arus dari baterai, ya, itu akan berhenti juga, ya, pada posisi close ke motor. Nah, ya, berhenti di sini, ya. Jadi benar, ya, bahwa dengan subsaklar power window kita posisikan close di sini, ya, motor tidak bekerja
karena diduga daerah ini yang bermasalah atau putus. Nah, sekarang tinggal posisi open dari subsaklar power window. Nah, sekarang kita coba open ya. Jadi kalau dari subsaklar power window posisi close ya, ini motor tidak berputar. Sekarang kita coba open ya, saklarnya kita aktifkan. Ya. Jadi dari subsaklar power window posisi open ya, motor bekerja ya. Kita lihat aliran arusnya dari baterai ya lewat kunci kontak gitu ya. Itu bisa mengalir ke motor tanpa hambatan ya. Kemudian mengalir ke massa ya, negatif baterai. Sehingga motor dapat berputar searah jarum jam. Ya, kaca jendela pada pintu kiri depan bisa membuka. Ya, nah ini, jadi ini hasil diagnosis kita, ya, bahwa jika sistem power window dioperasikan pada saklar utama power window, baik pada posisi close maupun open tidak bekerja, ya, dioperasikan dari subsaklar power window posisi close tidak bekerja, tetapi posisi open bekerja, ya, maka daerah yang bermasalah adalah daerah yang merah ini, ya. Jadi hasil dugaan kita benar. Jadi hasil diagnosis kita benar. Nah, ini contoh untuk mendiagnosis rangkaian power window ini, ya, dengan permasalahan tadi yang disampaikan pada contoh ini, bahwa dari saklar utama power window ya, pintu kiri depan power window tidak bisa bekerja ya jika dioperasikan pada posisi close maupun open dari saklar utama power window. Sedangkan dioperasikan dari subsaklar power window ya, posisi close tidak bisa bekerja, tetapi posisi open motor bisa bekerja. Ya, hasil diagnosis kita bahwa yang diduga di daerah ini bermasalah, maka benar hasil diagnosis kita bahwa bagian yang merah ini bermasalah ya, atau ada jaringan yang putus. Nah, ini contoh diagnosis yang sudah kita lakukan ya. Sekarang untuk latihan ya. Latihan yang pertama, ini ya, kasusnya berbeda dengan contoh tadi. Kasusnya adalah kaca jendela belakang kiri, ini ya, kiri belakang, tidak bisa dibuka maupun ditutup dari subsaklar power window. Tidak bisa dibuka dari subsaklar ini. Baik posisi dibuka maupun ditutup tidak bisa dioperasikan. Tetapi dapat dibuka dan ditutup dari saklar utama power window. Nah, tetapi motor pada pintu kiri belakang ini bisa dioperasikan melalui saklar utama power window. Ini ya permasalahannya. Jadi tidak bisa dioperasikan dari sini, tetapi bisa dioperasikan dari sini. Ya. Sekarang perintahnya adalah telusuri rangkaian dengan memberi warna merah pada rangkaian tersebut. Ya. Di mana daerah yang dicurigai bermasalah. Ya. Silahkan bisa dibuat. Ya, daerah mana yang bermasalah. Ya, gunakan spidol merah. Jadi daerah yang di motor kiri belakang, pada pintu kiri belakang, daerah mana yang bermasalah silahkan ditebali dengan warna merah. Ya, nah baik ya. Kemudian untuk latihan yang kedua, kasusnya adalah kaca jendela kiri depan ini, ya, di samping pengemudi. Bisa dibuka, tetapi tidak bisa ditutup dari saklar utama power window. Ya,
Jadi dari saklar utama power window dia tidak bisa ditutup, tetapi bisa dibuka, ya. Namun saat sub saklar dioperasikan, power window dapat bekerja membuka maupun menutup. Nah, ya, dari sub saklar, ya, power window itu dapat bekerja dengan normal, baik posisi membuka maupun menutup. Sekarang telusuri rangkaian dengan memberi warna merah pada rangkaian di mana daerah yang dicurigai bermasalah. Silahkan dikerjakan. Kemudian untuk kasus yang ketiga, ya, kaca jendela pada pintu pengemudi ini, ya, bisa dibuka dan ditutup dari saklar utama power window, ya. Namun dari saklar utama power window tidak bisa membuka atau menutup kaca jendela yang lain. Ya, jadi dari saklar utama power window ini tidak bisa membuka kaca jendela pada pintu kiri depan, kiri belakang, dan kanan belakang. Ya. Padahal dari subsaklar jendela lain bisa beroperasi normal. Ya, jadi kalau kita aktifkan dari saklar yang sini, motor ini beroperasi normal. Tetapi dari saklar utama power window tidak bisa dioperasikan. Nah, telusuri rangkaian dengan memberi warna merah pada rangkaian tersebut, di mana daerah yang dicurigai bermasalah. Ya, silahkan bisa didiagnosis. Kemudian kasus yang keempat. Kaca jendela belakang kanan yang ini tidak bisa dibuka maupun ditutup dari subsaklar. Dari sini tidak bisa, maupun dari saklar utama power window. Juga tidak bisa dibuka dari saklar utama power window ini. Jadi dari saklar utama tidak bisa, dari subsaklar juga tidak bisa. Telusuri rangkaian dengan memberi warna merah pada rangkaian di mana daerah yang dicurigai bermasalah. Ya, silahkan bisa dikerjakan. Nah, latihan 1, ya, 2, 3, dan 4, hasil analisisnya nanti dituangkan di dalam tabel ini. Hasil diagnosisnya dituangkan di dalam tabel ini. Latihan 1, ya, kasusnya ini, ya, hasil diagnosisnya seperti apa, kemudian apa simpulannya. Kemudian latihan 2, kasusnya ini, ya, hasil diagnosisnya bagaimana, simpulannya bagaimana, ya, silahkan dikerjakan. Kemudian dilanjutkan dengan latihan 3 dan 4, ya, pada tabel yang sama, ya. Nah, silahkan dikerjakan. Nah, baik, ya, kita lanjutkan. Jadi dari hasil analisis dan diagnosis, ya, nanti bisa dicoba dengan memperhatikan contoh-contoh yang tadi sudah diberikan, kemudian mengisi tabel analisis dan tabel diagnosis, ya. Nah, dari hasil pembelajaran kita, ya, mengenai analisis rangkaian sistem power window dan diagnosis kerusakan pada sistem power window, apa yang dapat disimpulkan, ya, dari penjelasan maupun dari latihan-latihan yang tadi disampaikan. Silahkan buat simpulannya, ya. Baik, demikianlah pembahasan kita mengenai analisis rangkaian sistem power window dan diagnosis beberapa permasalahan yang terjadi pada sistem power window. Mudah-mudahan materi pada video kali ini bermanfaat, ya, dan kita akan berjumpa kembali pada video-video selanjutnya yang tentu saja materinya akan semakin menarik. Demikian, terima kasih.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.